Menu rumahan 1 minggu dari Food Preparation budget 221.000. Di hari pertama aku masak telur dadar, terus juga ada kol goreng, ada sambal terasi dan lalap selada air. Yang pertama aku mau goreng dulu telur dadarnya. Ini aku pakai daun bawang tambahannya, dan untuk seasoningnya cuma pakai garam aja. Ini aku gorengnya sekitar 2 butir aja untuk sarapan dan juga untuk bekal suami aku. Udah itu aja, jadi nggak banyak-banyak karena lebih enak dadakan ya kalau untuk telur. Terus setelah ditambahin minyak, ini aku goreng sisaan kol yang ada di kulkas daripada kebuang, jadi mendingan aku goreng aja buat tambah-tambahan menu hari ini. Dan gorengnya sebentar aja. Terus aku tambahin lagi minyak sedikit buat ngegoreng sambal terasinya. Ini sambal terasinya aku cuman pakai tomat, cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan juga bawang putih. Aku nggak pakai bawang merah, dan pakai terasi merah ya teman-teman. Ini lebih enak pakai terasi merah, jadinya tuh kayak sambal goreng ala-ala di desa gitu loh. Jadi zaman dulu itu jadul, lebih enak sih menurut aku. Nah, dan untuk seasoningnya aku cuman pakai garam dan juga gula merah ya. Untuk ngulek sambal aku nggak pernah yang terlalu halus, jadi masih ada tekstur-tekstur bawang atau cabai atau tomatnya, jadi lebih sedap aja gitu. Dan ini dia menu kita hari ini aku tambahin pakai kremesan ayam yang dibeli kemarin. Di hari kedua, ini aku masak ayam geprek pakai sambal korek dan lalap kemangi. Ini yang simple aja karena pengen yang simple aja ya teman-teman, biar satset masaknya. Nah, yang pertama ini aku mau cuci aja ayamnya dulu. Ini aku cucinya pakai ini ya, pakai baking soda, terus aku diamin sekitar 10-15 menit. Setelah didiamin pakai baking soda, aku cuci lagi. Itu katanya fungsinya biar ini ya, biar ngilangin darah-darah dan juga bau amisnya. Lanjut aku juga mau marinasi lagi pakai bawang putih bubuk, garam, dan juga lada. Ini aku marinasinya nggak lama-lama sih, paling juga 5 menit, sambil aku nyiapin untuk tepung balurannya ya. Ini aku balurannya pakai tepung instan aja, tepung Kentucky, terus juga pakai air satu lagi. Jadi aku masukin dulu ke tepung kering, masukin ke air, terus masukin lagi ke tepung kering. Udah gitu aja, dan jadinya pun nggak begitu yang keriting ala-ala yang jualan di luar ya teman-teman. Ini tuh ayam tepung ala rumahan, tapi gini aja tuh udah sedap, dan tepungnya pun gurih banget ya menurut aku. Lanjut ini aku goreng secukupnya aja untuk bekal suami aku dan sarapan aku dan juga anak aku. Untuk ayamnya sendiri, di tukang potong ayam udah aku minta untuk potong-potong kayak gini ya. Jadi buat kayak bikin chicken wings. Jadi kan ayam itu kayak letter Z gitu ya. Jadi aku tuh dibagi 3 biar dia tuh bisa kayak sendiri-sendiri gitu loh teman-teman, tiap sudutnya. Nah, lanjut ini aku cuci kemanginya. Ini satu ikat aja dulu aku cucinya. Lanjut ini aku prepare buat sambal korek. Sambal koreknya ini aku pakai cabai rawit merah, itu kurang lebih 8 biji. Terus juga keriting merah itu kurang lebih 4 atau 5 buah, dan juga bawang putih 1 siung aja. Untuk seasoningnya pakai garam dan juga pakai gula. Udah itu aja teman-teman. Ini tuh enak banget sambal korek arah kita, ini kita suka banget, dan wajib ditambahin pakai cabai keriting merah. Jadinya tuh nggak terlalu pedas tapi ngasihin cita rasa yang enak banget menurut kita. Dan ini dia menu kita hari ini, simple tapi nambah-nambah nasi terus. Di hari ketiga ini kita masak-masak ala kangen ini ya, menu Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi ini aku masak gulai ayam juga sambal goreng kentang. Untuk sayurnya aku pakai acar timun wortel aja. Sebenarnya kalau misalnya untuk hari raya itu di keluarga aku masaknya kari, dan di suami itu masaknya opor ya. Ini aku ala-ala aja pakai gulai karena aku punya bumbu instan gulai teman-teman ya, biar simple aja gitu kan. Kalau misalnya masak kare atau opor
itu harus harus pakai bumbu lengkap, sedangkan aku nggak punya bumbu instannya. Jadi ya udahlah, yang simpel-simpel aja dulu pakai bumbu instan ya untuk sekarang-sekarang. Mohon maaf ya teman-teman kalau resep aku tuh banyaknya pakai bumbu instan. Nah, lanjut ini untuk sambal goreng kentangnya. Ini aku tumis dulu untuk percabai-cabeannya. Ini aku pakai tomat dan juga cabai keriting merah. Ini sekitar cabai keriting merahnya sekitar 15, tomatnya sekitar 1 buah yang ukuran besar. Nah, aku tambahin serai ya teman-teman, ini yang udah digeprek. Terus juga setelah wangi, setelah matang si percabai-cabeannya ini, baru aku tambahin bumbu dasar putih. Ini bumbu dasar putihnya ada bawang merah, bawang putih, jahe dan juga lengkuas. Aku selalu pakai jahe dan juga lengkuas untuk bumbu dasar putih ini ya teman-teman, karena menurut aku lebih sedap aja. Nah, lanjut ini aku aduk-aduk lagi sampai dianya udah bener-bener matang bumbunya. Setelah bumbunya matang udah terpisah dari minyaknya, aku tambahin air. Nah, ini aku tambahin air, ini aku tambahin juga untuk aromatiknya pakai daun salam dan daun jeruk. Terus untuk seasoningnya aku tambahin juga lada, terus juga kaldu ayam dan juga garam ya teman-teman. Aku juga kasih gula biar lebih manis gitu cita rasanya. Nah, kalau kalian nggak suka yang manis sih nggak usah tambahin gula ya. Enaknya sih sebenarnya pakai gula merah, cuman aku malas lagi ngambil gula merahnya, jadi ya udah pakai gula pasir aja. Nah, setelah airnya surut baru dimasukin kentang yang udah tadi aku goreng ya. Ini kentangnya kurang lebih cuman setengah kilo sih kayaknya ya, kentang yang ukuran kecil-kecil. Dan ini tuh enak banget, sedep banget, terpuaskan gitu ya untuk sambal goreng kentang ala-ala hari raya. Nah, lanjut ini aku mau masak gulai ayamnya. Ini aku mau tambahin pakai bumbu dasar putih lagi biar sedap. Terus juga aku tambahin salam dan juga daun jeruk. Nah, setelah bumbu dasar putihnya itu sebenarnya udah matang ya bumbu dasarnya. Cuman ya setelah wangi lah ya teman-teman, baru aku masukin si bumbu racik gulainya ini. Sebenarnya aku tuh lebih suka untuk pakai bumbu racikan sendiri ya, nggak pakai racikan instan kayak gini. Cuman karena aku tuh punya waktu masaknya nggak lama dan pengennya cepet aja gitu, satset tenaga aku pun kalau misalnya masak yang macem-macem tuh takutnya udah habis duluan pagi-pagi gitu ya, nanti siang dan sore tuh gimana kan, sementara aku punya anak kecil yang energinya lagi banyak-banyaknya. Jadi ya udah biar ibu-ibu kayak kita tetap waras, ya udah yang simple dulu aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kondisinya sudah kondusif, anaknya udah bisa anteng gitu, sudah mengizinkan kita bisa masak agak siangan gitu, maksudnya pas dia bangun kita masih bisa masak. Kalau sekarang kan aku tuh masak subuh-subuh karena ngejar anak aku belum bangun. Kalau anak aku udah bangun aku nggak bisa masak teman-teman, susah banget, nggak bisa ya. Makanya aku yang simple-simple aja dulu. Nah, lanjut tadi tuh kan si gulainya udah aku tambahin air, jadi aku tunggu aja sampai dia tuh meresap dulu. Sambil aku siapin untuk acar timun sama wortelnya. Timun sama wortelnya udah aku potong dadu-dadu, aku tambahin garam, cuka sama gula putih. Udah itu aja. Untuk komposisinya disesuaikan aja ya teman-teman. Bisa kalian sesuaiin rasanya, pengennya manisnya segimana, asamnya segimana, asinnya segimana. Terus aku tambahin air sedikit aja. Dan ini tuh aku tuh pikir ya kok ada yang kurang gitu, apa yang kurang gitu. Ternyata yang kurang adalah bawang merah. Kalau misalnya aku bikin acar itu harus banget pakai bawang merah karena aku suka banget acar ada bawang merahnya. Dan juga itu tadi aku tambahin cabai rawit hijau ya, karena buat pedes-pedesnya juga ya teman-teman. Karena aku rasain si gulainya itu nggak pedes, jadi anak aku juga bisa makan. Kalau untuk orang dewasa pengen pedes bisa dari acarnya ini.
Lanjut setelah aku rasa, bukan nyusut, meresap ke ayamnya bumbunya, ini baru aku tambahin santan. Sebenarnya di bumbu raciknya itu udah plus santan ya, cuman aku rasa tuh kok masih cair gitu, kurang lekoh, kurang medok gitu. Jadi ya udah aku tambahin satu santan instan. Jadi ini ya teman-teman kelihatan banget ya, beda banget sama yang tadi. Ini tuh lebih kental, lebih menggugah selera gitu. Ini aku pakai paha semua, kurang lebih setengah kilo pahanya. Udah aku iris-iris gitu ya, biar bumbunya tuh bisa lebih ngeresep ke dalam-dalam, sampai ke tulang-tulang juga. Dan udah deh teman-teman, kalau misalnya udah mendidih, udah beres deh untuk menu kita hari ini. Dan ini dia. Dan lanjut untuk menu keempat, di hari keempat aku bikin tumis bihun, goreng pindang, goreng ikan asin, dan juga sambal terasi lagi. Nah yang pertama ini tuh aku mau bikin bihun gorengnya. Sebenarnya ini tuh aku mau bikin filling untuk tahu isi ya, si bihunnya itu. Cuman pas aku lihat tahu isinya itu ternyata udah berputih-putih gitu loh teman-teman, berjamur ya, udah berjamur. Jadi aku nggak jadi ya udah deh, ininya aku jadiin lauk makan sebagai bihun goreng aja gitu udah. Nah tadi tuh udah aku tumis bawang merah bawang putih, untuk seasoningnya cuma pakai garam, lada, kaldu jamur, kaldu ayam. Udah itu aja teman-teman. Terus ditambahin daun bawang sama seledri. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya suara aku tuh kecepetan kayak kereta api gitu ya, kayak kalian mungkin dengarnya ngap-ngapan atau kalian ngedengarnya kurang nyaman. Mohon maaf, aku tuh udah sebisa mungkin, sepelan mungkin yang aku bisa, karena emang aku tuh orangnya kayak gini, nyerocos gitu ya. Kalau misalnya udah ngomong kayak nggak bisa berhenti gitu, susah gitu teman-teman untuk menata kata-kata aku tuh biar speednya tuh lebih rendah gitu, susah. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Ini juga aku sedang berusaha untuk lebih jelas bicaranya dan juga bisa bikin kalian lebih nyaman. Nah tadi ya aku ngeliat tahunya ternyata udah nggak bisa dimakan, jadi ya udah aku buang aja. Lanjut, kemarin tuh untuk opornya masih ada sisa ayamnya ternyata, karena suami aku nggak makan malam. Dia tuh ternyata udah makan di kantornya ya, karena pulangnya malam banget. Jadi ya udah, ini aku goreng lagi aja buat hari ini. Kenapa aku goreng? Karena ya biar beda aja gitu teman-teman rasanya. Lanjut, setelah goreng ayam, ini aku mau goreng ikan pindang denjis ya namanya, pindang layang lah ya. Ini aku cuman ada 3, jadi ya udah aku goreng aja yang ada. Sengaja hari ini tuh karena weekend, hari Sabtu, jadi aku masak yang bukan masak yang gimana, pokoknya masak yang kira-kira sedikit-sedikit lah gitu. Gimana ya, aku susah jelasinnya, yang kayak gini-gini aja lah teman-teman, yang simpel-simpel intinya. Nah setelah digoreng itu tadi pakai tepung, aku ngegoreng juga. Ini ada ikan asin gabus ya teman-teman, sedikit. Jadi ini aku goreng aja. Jadi aku tuh masak yang ada sedikit-sedikit, aku satuin deh pokoknya gitu ya, biar lauknya ada. Pokoknya hari ini tuh ada lauk gitu loh. Dan ini udah mateng untuk ikan asinnya juga. Lanjut tinggal untuk sambal terasi. Sambal terasi seperti biasa, cuman pakai tomat, cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan bawang putih 1 siung. Udah itu aja. Dilanjut pakai terasi merahnya ya, jangan lupa, ini yang bikin sedap. Nah setelah layu, jangan lupa ini tuh kalau misalnya ngegoreng sambal kayak gini, aku biasanya pakai api yang kecil aja biar dia tuh layunya bagus gitu. Untuk seasoningnya cuman pakai garam dan juga gula merah. Udah itu aja teman-teman. Ini tuh sedep banget, kita suka banget sambal terasi ini. Sambal terasi ala kampung ya, karena pakai terasi merah gitu ya. Jadi kangen masakan zaman dulu gitu, kesampean kerasain gitu. Untuk menu hari kelima, aku masak sop iga sama bakwan jagung. Untuk bumbunya, bakwan dan juga sop ini aku samain aja, pakai bawang putih kurang lebih 6 siung, pakai lada butiran itu sedikit aja ya teman-teman, dan juga garam. Ini aku ulek sampai halus. Nah ini yang pertama-tama aku mau masak sop dulu. Aku tumis sebagian bumbu tadi ya, bumbu putih tadi, berserta dengan setengah buah bawang bombay, ditumis sampai wangi, terus ditambahin air.
Sambil nunggu airnya mendidih, aku mau potong-potong jagung. Ini untuk bikin bakwan jagungnya. Satu buah aja bakwan jagungnya. Udah gitu aku hancur-hancurin. Gak sampai hancur semua, kurang lebih setengah hancur aja. Udah gitu aku tambahkan wortel yang diparut ya teman-teman. Wortelnya satu buah aja. Nah, kemudian setelah itu lanjut lagi ke sop. Ini aku masukin daging yang udah aku tadi tuh udah sempat aku rebus. Udah gitu aku masukin juga wortel, jahe, garam dan juga pala bubuk. Nah, setelah wortelnya mateng, aku baru masukin kol. Sambil nungguin kolnya mateng, ini aku mau goreng lagi si bakwannya. Tadi untuk komposisi tepungnya aku pakai tepung beras 3 sendok makan dan tepung terigu 6 sendok makan. Cuman pakai garam, terus juga kaldu ayam dan lada. Udah itu aja, digoreng kecil-kecil bulat-bulat kayak gini. Nah, lanjut ke sopnya lagi. Setelah si kolnya mateng, aku masukin bawang daun dan juga daun seledri. Setelah mateng, seledrinya diangkat dan ditambahin bawang goreng ya. Nah, ini dia menu hari ke-6. Yang menu terakhir, aku masak telur dadar Padang, mie goreng, dan juga sambal hijau. Untuk yang pertama, ini aku rebus dulu bawang merah kurang lebih 4 siung, cabai besar yang hijau itu kurang lebih 4 buah, cabai keriting hijau kurang lebih 10 buah, dan tomat hijau 2 buah. Lanjut sambil nungguin direbus sambalnya, ini aku mau ngerebus juga untuk mie-nya. Ini aku pakai mie burung dara yang pipih 2 bungkus. Jadi ini ada 4 keping gitu ya. Nah, setelah itu baru aku nggak tambahin minyak sih teman-teman, aku kelupaan. Kalian bisa tambahin minyak biar nanti tuh nggak rapet-rapet si mie-nya. Nah, ini untuk sambalnya, rebusan sambalnya udah matang, udah pada empuk gitu, tinggal diangkat. Lanjut, ini aku mau tumis bawang merah bawang putih kurang lebih 1 siung untuk isian ini ya teman-teman, isian telur dadar padangnya. Ditumis aja sampai wangi. Ini untuk telur dadar padangnya aku pakai kurang lebih 4 butir telur ayam. Terus aku masukin bawang merah sama bawang putih yang tadi udah ditumis. Aku masukin juga terigu 2 sendok makan, terus tepung beras 1 sendok makan, 1 sendok teh garam, terus juga setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh bumbu kari, dan juga pakai bawang daun ya. Udah gitu dikocok lepas sampai benar-benar ngeblend. Digoreng pakai minyak yang lumayan banyak dan udah mateng ya teman-teman, udah panas sebenarnya. Aku tuh ini kurang panas ya teman-teman, tapi ya udah nggak apa-apa, tapi ini alhamdulillah jadi juga. Nah, ini aku goyang-goyangin dulu sebelum dibalik ya, make sure bagian yang bawah itu udah matang, lanjut baru dibalik. Ini alhamdulillah nggak hancur. Sambil tadi udah beres teman-teman masak telurnya, lanjut aku masak mie gorengnya. Ini aku tumis bawang merah bawang putih, lanjut aku masukin wortel. Setelah wortelnya lumayan matang, dimasukin air. Ini tunggu dulu sampai wortelnya benar-benar matang dan empuk ya, karena ini anak aku juga makan biar biasa makan sayurnya juga gitu. Nah, lanjut ini tuh sambal hijau tadi ya. Sambal hijau tadi aku tumis sampai wangi bareng sama 2 buah daun jeruk. Seasoningnya aku pakein garam dan juga gula. Udah itu aja teman-teman. Nah, lanjut lagi ke mie-nya. Setelah wortelnya matang, aku masukin lagi pok choy sama bakso. Ini lumayan banyak sayur-sayurannya. Nah, setelah lumayan layu sayur-sayurannya, ini aku masukin seasoning. Aku pakai garam, terus juga kaldu ayam. Udah gitu juga aku pakai saus tiram dan kecap. Diaduk sampai rata. Setelah itu baru aku tambahin untuk mie-nya. Mie-nya masuk, diaduk rata kembali.
Jangan lupa dicek rasa ya. Dan ini dia menu kita hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.